Aku dari awal udah nge-state aku mau ambil skripsinya berbau data karena aku udah suka. Oke. Gitu. Dari situ udah ambil skripsi tentang data dan lulus dan nilainya bagus juga. Akhirnya aku mau lanjutin terus aku bingung aku belajar di mana nih data gitu. Nah aku cari-cari, aku tanya-tanya temen aku juga, kating aku juga. Nah setelah itu ada satu katingku dia sekarang udah kerja di IBM. Nah dari situ aku makin yakin nih dibimbing bisa membantu aku dalam belajar data gitu. Jadi akhirnya aku ambil data science di bimbing. Halo warga bimbingan, kembali lagi di Deep Talk. Kali ini bersama aku Tiara. Kita akan ngobrol-ngobrol sama alumni Data Science Batch 25. Tapi sebelum itu teman-teman, hari ini kita bakalan mengulik banyak hal ya mengenai bootcamp data science. Dan kebetulan nanti akan ada pengalaman dengan alumninya. Karena kebetulan udah bekerja ya, jadi teman-teman punya tips and trick gitu ya. Bagaimana caranya survive di bootcamp pastinya, dan juga bisa mendapatkan kerja as a data science ataupun data analis gitu ya, sesuai dengan topik bootcamp yang teman-teman pelajari gitu. Di sini aku nggak sendirian sih teman-teman, di sini ada Kak Bella. Hai Kak Bella. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ih, Kak Bella ini baru graduation di Agustus ya Kak ya? Iya, aku benar dari Agustus. Oke, ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang Kak. Jadi bolehkah kita mengetahui gitu ya, Kak Bella profilnya, mungkin nama dan lain sebagainya. Silahkan Kak Bella. Halo teman-teman, nama aku Rosa Belina. Aku di sini ambil data science batch 25. Apa lagi ya Kak? Oh mungkin topiknya Kak, topiknya data science ya tadi ya. Ya udah, topiknya data science. Mulai bootcampnya kapan Kak? Mulai bootcampnya dari Februari 2024. Oke. Kalau boleh tahu background Kakak waktu daftar data science bootcamp apa Kak? Sebagai mahasiswa Kak atau job seeker atau udah bekerja gitu Kak? Sebelum aku daftar itu aku sebagai fresh graduate dari Institut Teknologi Bandung dan aku ambilnya fisika ya teman-teman. Fisika ya. Terus berarti kalau data science itu part of fisika atau dia switching karir Kak jatuhnya? Sebenarnya itu both ya, karena di kampusku di fisika itu tuh dapat mata kuliah data. Jadi makanya aku dari awal tuh udah belajar data dari aku kuliah gitu. Oh, berarti udah pakai Python iya, gitu ya Kak ya? Udah pakai Python dari kuliah. Gitu. Apalagi aku sering eksperimen. Jadi itu tuh kayak mata kuliah wajib. Dari situ aku ngolah data sampai ratusan ribu data untuk diolah gitu. Jadi makanya dari situ udah ngerasa tertarik nih sama data. Iya. Oke, jadi dari kakak kuliah terus ternyata ketemu data gitu ya, pakai Python, pakai mungkin MATLAB ya Kak ya kemarin. Terus ternyata tertarik nih mengolah ribuan data gitu ya. Wah ini agak lain ya teman-teman ya. Tertarik gitu. Oke. Terus ternyata kenapa kok kakak decisionnya untuk ikut bootcamp tuh alasannya apa sih Kak sebenarnya? Yang pertama pasti tertarik ya. Terus yang kedua aku bingung setelah aku lulus kuliah aku mau jadi apa. Dari situ aku dari awal udah nge-state aku mau ambil skripsinya berbau data karena aku udah suka. Gitu. Dari situ udah ambil skripsi tentang data dan lulus dan nilainya bagus juga. Akhirnya aku mau lanjutin terus aku bingung aku belajar di mana nih data gitu. Nah aku cari-cari, aku tanya-tanya temen aku juga, kating aku juga. Nah setelah itu ada satu katingku dia sekarang udah kerja di IBM. Nah dari situ aku makin yakin nih dibimbing bisa membantu aku dalam belajar data gitu. Jadi akhirnya aku ambil data science di bimbing. Oke, tapi kalau misalnya di bimbing itu kan ada beberapa topik ya Kak. Emang tujuannya emang data science ya berarti. Benar. Menarik. Terus kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan ada alasan kenapa harus ikut bootcamp gitu ya. Terus kenapa Kak dibimbing sehingga memutuskan untuk bootcamp di sini gitu. Selama Kakak bootcamp, boleh kali kayak kita cerita-cerita dikit gitu saat Kakak bootcamp, pengalaman apa yang Kakak tuh inget sampai sekarang. Terus kayak ini menarik banget dan aku tuh kayaknya waktu pekerjaan sangat bermanfaat gitu dari dibimbing sendiri.
Mungkin yang paling teringat adalah kelasnya ya, karena itu ngambil waktu Sabtu Minggu pasti ya. Iya betul. Terus setelah itu mungkin tugas-tugasnya. Jadi biasanya malam kita jalan, tapi kita harus ngerjain tugas gitu. Mana ribet ya Kak tugasnya. Nggak apa-apa sih, cuman itu proses yang harus ditempuh untuk cara kita berpikir kalau misalkan kita dapat kerjaan ke depannya gitu. Mungkin cara problem solvingnya itu yang bakal ngebawa kita ke depannya saat kita kerja. Makanya itu yang bisa aku bawa dari dibimbing ke tempat aku kerja. Oke, berarti sebenarnya kalau dari tugas-tugasnya relevan, cuma waktu ngerjainnya struggle gitu ya Kak. Oke, waktu Kakak dibimbing sendiri kan ada live class gitu ya Kak, Sabtu dan Minggu. Ya biasanya kita nggak bisa CFD ya selama 5-6 bulan gitu. Mentornya gimana Kak di dalam kelas itu? Oke, kalau kita bahas mentor, aku paling suka banget mentor di bimbing karena mereka tuh benar-benar ahli di bidangnya. Dan kalau kelas misalkan kita ada pertanyaan, dia pasti ngebantu menjelaskan apa sih yang aku tanyain di kepalaku itu apa gitu. Jadi makanya dia ngebantu menjawab itu. Jadi aku sukanya mentor di bimbing itu udah baik. Dia tuh benar-benar ngajarin gitu loh. Jadi kayak misalkan aku bener gak bisa nih Kak, tolong minta diulang. Dia bener-bener ngulang dan dia ngebantu ngejelasin sedetail mungkin gitu. Jadi aku jadi paham gitu. Question yang umum nih Kak, berarti favorit mentornya siapa? Aduh banyak banget lagi Kak. Dia semuanya favorit ya. Oh semuanya favorit ya. Oke, baik ya Mas Parara, Mas Bayu Zen dan lain sebagainya. Semuanya favorit ternyata ya. Oke, kalau misalnya final project sendiri, waktu itu Kakak mengangkat topik apa, dari permasalahan apa, dan data setnya seperti apa gitu Kak, boleh? Kalau untuk final project kemarin aku sempat ambilnya di supply chain. Nah, habis itu aku ngolah data itu sekitar 180 ribu data. Wow, oke, banyak sekali ya teman-teman. Iya, terus habis itu yang aku dapat, yang aku ambil tuh kenapa sih ada paket-paket yang sering terlambat gitu. Jadi ternyata daerah-daerah tertentu itu mengalami keterlambatan tuh karena apa gitu. Jadi dari situ aku bisa nge-state, oh daerah ini sering terlambat karena cuaca buruk ataupun seringkali dia cabang-cabang si pengiriman ekspedisinya itu nggak terlalu banyak, jadi makanya sering ada keterlambatan. Jadi nextnya kita harus pilih ekspedisi yang harus lebih bagus lagi gitu, yang menawarkan lebih banyak lagi tempat cabang-cabangnya itu. Iya, wah menarik ya teman-teman. Ini dari fisika loncat jadi kurir ya, loncat lagi ke data gitu. Oke, kan sebenarnya tadi udah dijelaskan juga challenge-nya ya Kak, dan nggak mudah gitu ya untuk menghadapi bootcamp. Serta assignment-nya ya Kak, atau tugasnya itu setiap minggu sulit ya. Terus butuh eksplorasi. Buat temen-temen nih yang kalau Kakak kan sebenarnya ada part of udah pernah belajar data science gitu kan. Banyak teman-teman di sini ternyata kan nggak punya background gitu. Kira-kira tips and trick-nya supaya bisa survive di bootcamp walaupun mereka nggak punya background gitu kan. Mungkin paling pertama aku bicarain adalah niat. Satu niat. Karena kalau kita nggak ada niat, misalkan kita ada dana, ya kan sebenarnya kita masih dibimbing nggak murah dong. Iya betul ya. Yang pertama itu niat, dan kita anggap semua batch teman-teman yang ada di batch itu tuh teman seperjuangan gitu. Jangan pernah malu buat tanya apapun, karena kita di satu tempat itu sama-sama belajar gitu. Jadi jangan sampai kayak sungkan untuk bertanya gitu. Jadi aku ngerasa pas aku kelas itu aku merasa terbantu banget sama teman-teman di bimbing saat itu. Jadi semuanya kayak kalau misalkan aku bingung, aku minta bantuan sama temanku, tanya-tanya gitu. Menurutmu ini tugas ini gimana sih gitu? Cara pandangnya gimana sih biar cara berpikirku itu ternyata ngerjain tugas ini tuh kayak gini gitu. Jadi teman-teman itu juga bisa ngebantu kita untuk menyelesaikan struggle itu gitu. Terus kemudian kita ya harus konsisten sih Kak. Konsisten ya, soalnya 4-5 bulan ya kita bootcamp teman-teman. Jangan malas-malasan aja ya. Betul. Jadi kita udah ngomongin tentang materi, kelas, mentor dan sebagainya Kak. Kalau nggak salah tuh di kelas tuh juga ada class manager ya Kak, Lira sama Vini ya. Peran mereka seperti apa sih Kak kalau boleh tahu? Mereka tuh menurutku dia itu support
support system banget ya, karena dia selalu ngingetin kalau misalkan kita lupa absen. Oh iya, berisik ya. Benar, kalau kita ada tugas, kalau misalkan ada di kelas tuh kan pasti kita biasanya belajar tuh berjam-jam. Nah, Kak Vini sama Kak Lira itu ngebantu aku buat ngebus lagi semangatnya biar harus semangat lagi nih belajarnya gitu. Dari situ aku merasa terbantu sama kelas manager ini. Oke, kalau gitu ya, thank you ya kelas manager. Ternyata kalian sangat membantu teman-teman student untuk melaksanakan bootcamp gitu. Paling kelasnya 2-3 jam ya Kak. Ya, tuh lumayan ngantuk ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, tadi kan Kakak udah kasih tips and trick gitu. Kita mau tahu dong motivasi Kakak dari awal bootcamp sampai akhirnya lulus dan akhirnya statusnya disalurkan kerja gitu dengan nilai yang bagus loh teman-teman. Nilainya Kak Bella jangan salah ya teman-teman. Motivasi Kakak apa sih sebenarnya? Yang pertama pasti ingin tahu, karena aku orangnya suka belajar. Wow, oke. Bukan geng kita ya mungkin teman-teman. Sebenarnya itu karena rasa ingin tahu. Kita tuh berawal semua itu dari rasa ingin tahu. Terus cara kita memenuhi rasa ingin tahunya tuh kayak gimana gitu. Itu awal banget. Jadi kayaknya itu harus dibangun dari awal sih. Ya jadi karena Kak Bella penasaran ya teman-teman. Jadi dia punya motivasi yang lebih ya untuk bisa. Oke. Aku mau tahu dikit deh Kak. Kakak struggling waktu bootcamp itu di part atau di materi yang mana? Kayak, ini sulit banget sih Kak gitu. Sulit banget pasti. Semuanya pasti ada kesulitan masing-masing. Cuman yang paling merasa aku struggle itu pas final project pasti. Final karena project. Karena itu kan kayak dijadiin portofolio ya. Iya betul. Nah itu portofolio yang bakal dibawa ke perusahaan-perusahaan kedepannya. Jadi itu kan bekal ya. Bekal banget. Jadi makanya aku ngerasa itu harus bagus dan itu harus mencerminkan diriku. Ini aku pemahaman tentang data science tuh kayak gini gitu. Jadi makanya menurutku itu struggle. Ya, final project lumayan 1 bulan lebih ya Kak ya. Itu lumayan struggle berarti ya. Oke, nah selain portofolio kan untuk mempersiapkan karir banyak hal yang kita lakukan juga ya Kak di dalam bootcamp. Contohnya pertama itu kita karir preparation, Kakak inget gak waktu CV dan LinkedIn? Benar. Nah itu gimana Kak, boleh diceritain gak waktu itu? Aku inget banget saat itu tuh pakai CV aku yang ditampilin ke teman-temannya. Jadi makanya ini CV aku yang di review gitu. Dari situ aku ngerasa ternyata CV ku ini butuh diperbaikin lagi. Bagian sini nih yang harus di-improve lagi gitu. Jadi dari situ aku merasa terbantu banget, CV ku bisa lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Di review di kelas ya? Iya, di review di kelas, nama aku terpampang. Oke, tapi setelah itu CV-nya jadi lumayan bagus dong Kak ya. Kalau LinkedIn-nya? LinkedIn-nya kebetulan bukan punya aku juga. Bukan, oke. Tapi dari situ aku bisa, ternyata LinkedIn tuh bagian ini penting loh diisi. Jadi biar perusahaan lain atau HR lain itu bisa notice dari situ, karena LinkedIn itu benar-benar mencerminkan ini kita loh pengalaman kita tuh udah kayak gini gitu. Bener. Nah dari situ kayaknya itu tuh kayak kartu gitulah lebih tepatnya. Jadi makanya nih kartuku aku punya ini nih gitu, biar orang tuh tahu tentang diri kita apa aja yang pernah kita pelajarin gitu. Wah keren. Oke. Terus selain itu Kakak juga pernahkah kayak punya kesempatan untuk mungkin menggunakan ya fasilitas lain kayak misalnya konsultasi gitu kan, atau ada instructor yang one-on-one ya Kak ya? Boleh diceritakan Kak? Kayaknya aku menggunakan semuanya yang ada di bimbing ya. Dari talent supportnya aku juga kemarin pernah sempat buat ngobrol CV juga, terus ngobrol tentang wawancara juga, bagaimana wawancara kerjaan itu kayak gimana gitu. HR berarti ya Kak ya? HR. Terus kemarin juga sempat wawancara tapi khususnya untuk user. Jadi kayak pertanyaan user itu kayak gimana gitu. Pasti kan lebih detail lah tentang data kayak gitu. Terus juga kemarin sempat mentoring one-on-one juga. Dan sempat struggle juga di situ Kak, kebetulan ya. Ya lumayan karena one-on-one-nya ini kayak sebenarnya nggak terbatas, cuman semua orang membutuhkan ya. Jadi ngantri banget memang. Dari one-on-one itu Kakak biasanya ngebahas apa aja sih Kak sama mentornya?
Kayaknya banyak sih. Yang pertama itu data analis juga aku sempet, karena kan pas di kelas kan belajarnya Python. Oh iya. Nah, dari situ aku pengen belajar nih Excel kayak gimana sih. Nah, kebetulan nih Bimbing juga memperbolehkan belajar data analis karena itu termasuk dalam kategori data. Jadi makanya aku juga belajar di situ di mentor Wawan tentang data analis gitu. Terus aku sempet juga ngobrol tentang final project sih pasti. Jadi pas minggu-minggu akhir final project itu benar-benar kayak, Kak boleh nggak aku mau mentoring lagi Kak, tolong dong Kak, tolong dong. Ya Kak, kita cuma bisa 1 minggu sekali doang karena masih banyak yang lain gitu. Jadi makanya, jadi besoknya lagi aku book terus. Biar dapet ya one on mentornya. Bener banget, iya. Jadi teman-teman, selain kita punya live class, kita juga punya one on mentor ya Kak. Dan iya, struggle-nya adalah kita rebutan karena semuanya juga membutuhkan ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Kak, untuk persiapan karir Kakak sendiri sampai by the way teman-teman, Kak Bella ini dia independen ya dapat ya. Dari pekerjaannya, dan gak lama dari Kak Bella lulus bootcamp ya Kak, atau bulan depannya ya 1 bulan setelah graduation. 2 minggu sih Kak, lebih tepat 2 minggu, wow. Itu yang Kakak lakukan apa aja sih Kak sebenarnya? Jadi kayak 2 minggu langsung terima kerja nih jadi data science ya. Jadi sebenarnya dulu tuh aku kan bukan dari Jakarta ya, jadi aku datang jauh-jauh ke Jakarta. Sebenarnya tuh interview di satu tempat. Nah di situ aku kayaknya apa ya? Ini tuh sebenarnya kebetulan sih Kak. Sebenarnya kebetulan. Jadi kakak tingkat aku pengen lihat CV aku dulu nih. Aku lihat dong CV, kirim CV gitu. Oh ya, setelah itu dia ngerasa cocok, aku langsung kayak di interview saat itu juga. Besoknya. Wow, interview, terus abis itu kita ngobrol-ngobrol tentang job desk aku ke depannya kalau misalkan aku masuk situ. Terus udah besoknya beberapa hari kemudian aku ditanya, oke, mulai bisa kerja kapan gitu. Wow, sangat cepat ya prosesnya. Dan posisinya apa Kak kalau boleh tahu? Sekarang jadi business analis. Oh, business analis. Keseharian business analis itu seperti apa sih Kak? Karena bisnis analis itu di bidang IT mungkin berbau datanya mungkin nggak terlalu banyak. Jadi aku tuh sebagai penghubung antara stakeholder sama tim aku. Jadi aku biasanya ngurusin requirement-nya sih. Kayak mereka stakeholdernya minta apa, terus aku menjembatani timku untuk kayaknya timku bisa nih ngelakuin tentang apa yang diminta stakeholder. Cuman aku pasti ngebatasin sih. Kalau semisal timku tuh belum bisa melakukan requirement yang diminta oleh stakeholder, mungkin aku komunikasiin ke stakeholder. Dan outputnya dari business analis itu sebuah dashboarding kah atau apa Kak? Dashboard ada, aku juga memantau dashboard. Dari pembelajaran bootcamp itu dipelajari Kak untuk business analis itu atau banyak eksplorasi lagi di setelahnya? Pasti butuh eksplorasi lagi sih, aku harus belajar lagi gitu. Cuman problem solvingnya itu yang aku dapat dari Bimbing itu bisa aku gunain di kerjaan. Kayak mungkin study case, hands on di kelas gitu ya Kak. Hands on itu menurutku itu yang harus kalian ikutin, karena menurutku hands on itu benar-benar pengaruh banget guys. Jadi ikutin kalau misalkan mentornya kasih hands on. Betul ya. Dan hands on itu dikumpulkan teman-teman setelah kelas ya, untuk menjamin kalian produktif ya, nggak ketiduran sebenarnya kayak gitu. Itu cara kita sih Kak sebenarnya, ini buka-bukaan aja ya. Terus kalau dari bisnis analis sekarang yang Kakak lihat karir kedepannya tuh akan seperti apa sih Kak? Mungkin fokusnya gitu-gitu. Business analis sama data science sebenarnya mereka itu sama-sama satu bidang yang mirip, cuman data science itu lebih teknikal. Jadi makanya kalau business analis lebih ke bisnisnya. Tapi cuman kalau misalkan business analis punya skill tentang data science itu sangat nilai plus banget ya teman-teman. Jadi makanya aku nggak nyesel ambil skill data science di Bimbing karena itu ngebantu banget buat ngelihat kira-kira potensialnya gimana gitu ya Kak. Last question untuk teman-teman yang lagi running bootcamp sekarang, karena teman-teman Kakak nih yang data science tuh lagi running banyak batch sekarang.
mungkin dari kesan pesan kakak dulu selama bootcamp di bimbing, lalu berikan motivasi mungkin ya kak, kayak kalian harus gini guys dan sebagainya. Boleh silahkan Kak Bella. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin aku yang pertama bilangnya kalian harus tahu niat awal kalian apa. Ambil itu yang pertama. Terus selesaikanlah apa yang kalian mulai. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ambil itu, ya udah selesain. Even itu ada struggle-nya, even itu kayak kalian merasa kayak aku nggak bisa nih, bisa. Karena kalian udah ambil itu di awal, pasti kalian udah memperkirakan, oh aku ambil ini pasti aku bisa dong, ya pasti kelarin lah apa yang udah kalian mulai gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama niat, yang kedua lebih ke selesaikan aja apa yang ada ya teman-teman, dengan konsistensi tadi sama motivasi mungkin kalau teman-teman ada gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga punya penasaran yang sama Kak Bella, teman-teman boleh cek website-nya di dinding.id. Topiknya sebenarnya banyak teman-teman, ada digital marketing, ada UI UX, ada front end developer, atau kayak Kak Bella itu namanya data science teman-teman. Atau mau lebih deep dive ke business intelligence, itu sebenarnya sudah ada. Jadi teman-teman boleh cek aja di bimbing.id, atau teman-teman ke Instagram kita ya di bimbing.id juga. Oke, thank you so much Kak Bella, hari ini udah nemenin kita ngobrol. Semoga insight-nya pasti bermanfaat buat teman-teman yang lagi bootcamp ataupun yang mau berkarir sebagai data science ya Kak ya. Thank you so much. Mungkin kita say bye dulu ke semuanya. Bye-bye teman-teman. Selamat menonton Deep Talk selanjutnya.